Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah faqad yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian baca subuh, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengikuti acara Baksos Bekam nanti, ini kami juga perlu menjelaskan tentang terapi alternatif, tentu dalam perspektif medis dan teologis, gitu ya. Jadi untuk proses kesembuhan dari sebuah penyakit, apapun penyakitnya itu ada dua sisi besar ini. Dua sisi itu adalah terkait dengan medis dan terkait dengan teologis, gitu ya. Nah ini, ya, ada sisi medis dan sisi teologis. Jadi gini, sakit secara normatif yang dialami oleh seseorang itu, terapinya untuk memperoleh kesembuhan, untuk bisa sembuh, itu selalu dari dua sisi ini, sisi medis dan sisi teologis. Kalau dalam bahasa Al-Mujadilah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Selain sisi keimanan juga ada sisi keilmuan. Maka pada saat itulah Allah kemudian mengangkat derajat hambanya apabila mengkombinasikan, menggabung antara sisi keimanan dan sisi keilmuan. Nah, di dunia medis, di dunia kedokteran itu sama. Untuk sakitnya seseorang, tentu sakit itu dari Allah, settingan dari Allah, skenario-nya Allah. Maka terus kemudian dua sisi terkait dengan hal itu adalah sisi medis dan sisi teologis. Tidak bisa menjalankan hanya dari satu sisi saja. Nggak bisa terapi itu berhasil hanya dari satu sisi saja. Misalkan memutlakkan medis, pokoknya semuanya ya harus medis mutlak, itu tidak bisa. Medis itu merupakan satu bagian dari ikhtiar. Wal laisa lil insani illa masya. Bahwa sesungguhnya Allah akan memberi sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, gitu ya. Maka Allah akan melihat bentuk usaha kita, ikhtiar kita itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti ada sisi teologisnya itu. Sisi teologis itulah yang kemudian mensupport, menyempurnakan segala ikhtiar yang dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat ada dua orang, misalkan dua orang, tiga orang, empat orang yang sakitnya sama, sakitnya sama semua. Dalam tolak ukur medis indikatornya sama semua, usianya sama, jenis kelaminnya sama, keadaannya sama, apa yang dialami sama, hasil fotonya sama, hasil laboratnya sama, misalkan seperti itu. Kemudian diberi obat yang sama, ikhtiar yang sama, terus kemudian hasilnya berbeda. Ada yang sembuh total, ada yang sembuh dengan gejala sisa, tapi juga ada yang tidak sembuh, ada yang tetap sakit. Nah, di sini inilah kemudian memang kita harus memperhatikan tentang sisi teologisnya. Sisi teologis inilah yang kemudian menjadi dasar bagi berhasil tidaknya seseorang, selain tentu ikhtiar tadi itu. Nah, maka lanjutan dari ikhtiar yang dijalankan, pengobatan yang dijalankan, itu ada sisi doa di sana. Sisi teologisnya, sisi doa. Nah, kemudian baru perpaduan dari dua hal inilah
memunculkan kesembuhan itu. Kesembuhan itu pun merupakan takdir Allah. Wala fis sama'i wal azghara min dalik wal akbaru illa fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang itu, kita mengalami sebuah kejadian itu, kejadian-kejadian yang sederhana, yang enteng-entengan, sampai kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian hebat yang kita alami, itu semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ada takdirnya itu. Maka kesembuhan itu pun juga merupakan takdir Allah. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadikan seolah-olah pengobatan medis itu yang utama itu kemudian menafikan hal-hal yang terkait dengan doa. Salah itu. Maka itu tadi contoh gamblangnya, bukti empirisnya itu orang dengan kondisi sama, dengan pengobatan yang diberikan sama, hasilnya berbeda. Nah, sisi teologis itulah yang kemudian berperan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kondisi yang secara medis sudah tidak bisa diapa-apakan, secara medis sudah mentok gitu ya, ikhtiarnya sudah mentok, secara medis teoritis tidak bisa disembuhkan. Dengan tataran teologis yang ada, dengan tataran doa yang ada itu, doa dan tawakal melanjutkan doanya itu tadi, ternyata orang ini bisa disembuhkan. Banyak kejadian seperti itu. Kami yang di rumah sakit sering kali ketemu dengan hal-hal seperti itu. Terakhir itu bayi di NICU itu Neonatal Intensive Care Unit. Jadi ICU-nya bayi, gampangannya gitu. ICU-nya bayi. Bayi ini sudah tidak bisa disembuhkan dalam konteks medis. Dalam konteks teoritis yang ada, bayi usia 8 bulan tidak bisa disembuhkan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Allah men-settingkan lain. Kemudian bayinya itu kondisinya membaik, 3 atau 4 hari kemudian sembuh pulang. Padahal secara teoritis medis tidak bisa disembuhkan. Pada konteks ini yang dilakukan oleh orang tuanya itu kaitannya memang dengan sedekah. Jadi dengan sedekah. As-sadaqatu tasabina ba'dan minasuk, bahwa sedekah itu akan menghindarkan seseorang dari 70 keburukan. Ada juga dawu mardukum bisodaqah, belilah penyakit dengan sedekah. Orang tuanya ternyata bersedekah yang luar biasa itu. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 9-an gitu, orang tuanya keluar setelah dibesuk oleh keluarganya. Salah satu pembesuk dari keluarganya itu menyampaikan hadis tadi itu, dawu mardukum bisodaqah, belilah penyakit dengan sedekah. Setelah saudara-saudaranya pulang, maka ayahnya ambil uang di ATM, keluar keliling, ternyata yang diberikan adalah ngasih sedekah itu. Orang yang ditemui disedekahi, masjid yang ditemui disedekahi, dan seterusnya. Balik ke rumah sakit setengah tiga terus kemudian sholat, kemudian sampai subuh, sholat subuh. Sejak subuh itulah kondisi bayinya meningkat, membaik. 3 hari kemudian pulang. Apa yang terjadi? Ternyata perawat yang jaga malam itu kan sampai pagi, jaga malam itu yang melihat membaik kondisinya itu diberi susu. Jadi diberi susu oleh anak kecil usia 9-10 tahunan yang mengaku kakak dari bayinya itu tadi, yang sakit tadi itu, diberikan ke perawatnya susunya terus diberikan oleh perawatnya ke bayinya itu, dan kondisinya membaik. Pada saat pulang, orang tuanya ketemu dengan perawat yang jaga. Perawat yang jaga itu kan di shift muter kan jaganya, bisa jaga malam, jaga pagi, jaga malam, sore, pagi, dan seterusnya seperti itu. Pada saat pagi ketemu dengan perawatnya pagi jaga, ketemu dengan orang tuanya yang ngurusi administratif pulangnya itu. Perawatnya menyampaikan ke orang tuanya, Pak, Bu, sejak panjenengan beri susu, bayi itu kondisinya meningkat, membaik, meningkat dengan pesat kondisinya, kemudian bisa sembuh 3 atau 4 hari kemudian pulang. Kata orang tuanya, saya di sini itu sendirian. Anak itu anak tunggal, anak mahal, anak yang 6 tahun usia pernikahan, baru hamil, kemudian melahirkan dan sakit itu anak satu-satunya. Loh, waktu sebelum subuh itu panjenengan
nyuruh anak panjenengan, kakaknya si bayi, wanita usia 9-10 tahunan gitu, itu masuk ke NICU ngasihkan susu ke perawatnya itu. Ngasihkan susu ke perawatnya, kemudian perawatnya memberikan ke bayinya itu. Kemudian bayinya membaik gitu. Kata orang tuanya, ini tidak punya kakak, saya juga tidak menitipkan susu. Siapa yang menitipkan susu itu? Itu mekanisme, ini bukan cerita mistis, bukan cerita klinik, ini bukan. Sering terjadi di rumah sakit, hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia itu sering terjadi. Ini mekanisme Allah untuk menyembuhkan si bayi dalam konteks ini melalui sedekahnya si orang tuanya ini. Jadi penelitiannya, kalau panjenengan nanti baca penelitiannya Jorge Moll itu di California University, itu ada yang disebut dengan helper height. Helper height itu kesembuhan yang datangnya dari Allah. Helper itu penolong, height itu tinggi. Helper height, jadi penolong levelnya sudah level tingkat tinggi, sudah bukan lagi hubungan antar manusia dengan manusia, pasien dengan dokter, tapi sudah antara Allah dengan manusia. Yang menarik adalah karena sakitnya itu kasat mata, kelihatan sakit memang. Jadi di kedokteran itu kan tidak bisa sesuatu yang katanya itu tidak bisa. Mohon maaf, misalkan mengkudu gitu ya, misalkan mengkudu ya, mengkudu itu mampu menyembuhkan diabetes gitu misalkan ya. Di medis harus bisa dijelaskan mengkudu itu mengandung apa, kemudian bagaimana mekanismenya bisa menyembuhkan diabetes, itu harus bisa dijelaskan secara medis. Kenapa? Karena ini urusannya dengan nyawa manusia, urusannya dengan sesuatu yang dimasukkan ke tubuh manusia, dan itu harus ada bukti empirisnya, harus ada basic keilmuannya. Maka mengkudu itu kalau selama bisa dijelaskan, maka pasti akan dikeluarkan sebagai obat. Nah, mengkudu kan sudah lama, sudah nggak ada ya sekarang yang minum mengkudu. Dulu itu pohon mengkudu tidak pernah ada buahnya. Wong masih anu sedikit sudah langsung diambil, anu sedikit langsung diambil, gitu ya. Karena memang mengkudu dan seterusnya itu dalam konteks ini tidak untuk proses penyembuhan secara langsung. Tetapi kalau untuk maintenance, iya bisa. Maksudnya untuk biar kondisinya bagus dengan mengkudu itu, selama memang ada bukti otentik melalui evidence base yang kuat, boleh. Maka kemudian mengkudu menghilang, diganti dengan apa? Sarang semut. Sarang semut apa menghilang? Sekarang kulit manggis. Kulit manggis tidak lama, nggak tahu ini nanti apa lagi yang dimunculkan. Itu sisi bisnisnya yang luar biasa besar, itu sisi bisnisnya. Nah, di kedokteran itu tidak bisa seperti itu. Nah, pada konteks itu si bayi yang sakit ini tadi, secara kedokteran dia sakit kondisinya. Maka Allah kirimkan sesuatu yang juga secara kasat mata. Maka kemudian dihadirkanlah bayi wanita yang anak yang memberikan susu itu, fisiknya sakit, kasat mata sakit, ECG-nya jelas, nafasnya jelas, dan seterusnya ada gangguan. Maka Allah mengirimkan kesembuhannya melalui barang yang jelas kelihatan. Jadi sisi medis teologisnya itu bukan tahu-tahu bayinya ini sembuh meningkat gitu, enggak. Ada perantaranya yang Allah kirimkan melalui susu itu tadi. Hal yang berbeda terjadi pada saat seseorang sama kehamilan yang mahal, ini anak mahal, 7 tahun pernikahannya belum dikaruniai anak, kemudian hamil, di USG rutin kontrol ke rumah sakit, kemudian begitu bulan ke-5 atau ke-6 di USG ternyata hidrosepalus. Hidrosepalus itu kepalanya membesar, kemudian ada kelainan jantung. Jantungnya bocor, jantungnya miring, dan seterusnya itu. Posisinya maksudnya tidak settle sesuai dengan jantung normal, dan itu kalau miring atau berputar itu ada konsekuensinya nanti macam-macam. Secara prinsip ini kalau diteruskan ibunya meninggal dan bayinya juga akan sulit untuk dilahirkan. Maka terus kemudian dokter objinnya mengatakan, Bu, cari second opinion. Jadi periksa ke dokter yang lain.
Tapi tidak diomongkan bahwa bayi hasil pemeriksaan dokter ini itu hidrosefalus, tidak diomongkan. Sudah, jenengan periksa ke tempat lain untuk second opinion, periksa ke tempat lain. Di tempat lain diberitahu langsung, Bu, bayi jenengan itu kepalanya membesar, isinya cairan, hidrosefalus, jantungnya ada kebocoran dan seterusnya. Periksa lagi ke tempat lain lagi untuk memastikan sama hasilnya. Baru kemudian ibu dan ayahnya ini, calon ibu calon ayahnya ke dokter yang awal. Dok, saya sudah periksa kedua tempat yang lain, hasilnya sama. Kenapa kok jenengan tidak ngomong sejak awal saja ke saya? Dokter yang pertama menyampaikan, Bu, Pak, kalau saya sampaikan di awal, panjenengan nanti ngedrop, dan saya juga merasa bahwa ini bener tahanuan saya ini, gitu. Makanya butuh second opinion itu. Setelah sekarang yakin bener sesuai dengan pemeriksaan saya, dokternya, sudah. Terapinya apa? Solusinya ini diterminasi. Diterminasi itu dilahirkan, jadi dipotong, sudah dilahirkan, tentu dalam kondisi yang kemudian meninggal, untuk menyelamatkan si ibu. Kalau konteks makosid syariahnya ini dibolehkan. Ini masih calon, sementara ibunya sudah utuh sebagai seseorang, gitu ya, sebagai manusia yang utuh. Maka calon manusianya ini nanti kemudian diterminasi, ibunya masih punya kesempatan untuk hamil lagi. Salah satu sisi makosid syariahnya itu boleh itu digugurkan. Tapi ibunya bersikeras untuk tidak menggugurkan. Tidak apa-apa dok, sudah, apapun amanah Allah ini akan saya terima. Kalau toh nanti dilahirkan itu dengan berbagai kesulitan, pokoknya dilahirkan sebisa mungkin untuk kemudian diselamatkan. Oke, ikhlas Bu, ikhlas Bapak, ikhlas, dokternya ikhlas, sudah. Apa yang kemudian dilakukan? Dokternya, panjenengan tetap kontrol ke sini Bu, tapi tidak saya lakukan USG. Jadi nggak dilakukan USG, kehamilan ke-6 dan seterusnya itu tidak dilakukan USG. Untuk supaya apa? Untuk supaya tidak mengetahui kondisi di dalam. Karena nanti kalau di USG, loh ini kepalanya masih besar ini Bu, ini jantungnya bocornya tambah lebar, yang seperti itu. Maka untuk menjaga keikhlasan itu, menjaga kondisi psikologis si ibu, orang tua maupun dokternya bersepakat untuk tidak di USG. Akhirnya memasuki bulan ke-9, 10 hari kemudian, 9 bulan 10 hari dilakukan operasi tanpa di USG. Dilakukan operasi. Pada hari ya dilakukan operasi, dibuka. Operasi sesar itu tidak lebih dari 15 menit. Jadi mulai disayat sampai bayinya dikeluarkan itu tidak lebih dari 15 menit. Itu di Al-Quran itu ada, bayi di dalam kandungan itu akan dilapisi oleh 3 kegelapan. 3 kegelapan itu apa? Ternyata 3 kegelapan itu, 1 cairan ketuban, 2 rahim, 3 otot-otot perut. Jadi Al-Quran sudah ngomong 1400 lebih tahun yang lalu bahwa bayi dalam kandungan itu akan dilapisi 3 kegelapan, 3 barang, gampangnya seperti itu. Itu ternyata adalah cairan ketuban, rahim, dan otot-otot perut. Nah, itu yang disayat, yang untuk kemudian mengambil bayinya itu. Nah, sampai 15 menit prosesnya, kemudian dilahirkan bayinya utuh, sempurna, tanpa cacat apapun. Ini tuh intervensi Allah secara teologis ini tadi. Secara medis tetap diusahakan dengan diberi minum obat-obatan, vitamin dan seterusnya untuk kesehatan bayi, untuk kesehatan ibunya. Dokternya Islam, dokternya berdoa, ikut mendoakan bayinya itu. Ternyata Allah beri kabar indah, bayinya lahir dengan keadaan sempurna tanpa cacat apapun. Sesuatu yang tidak kasat mata karena di dalam kandungan, kemudian tidak dilihat oleh dokternya dan ibu orang tuanya, Allah intervensinya tanda kutip ya, itu lebih gampang, tidak perlu perantara. Maka terus kemudian dengan kun fayakunnya Allah, maka terus kemudian selesai sudah, bayinya sempurna, lahir sempurna, tidak kurang suatu apapun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada konteks ini sakit itu ikhtiarnya dalam bentuk medis, dalam bentuk teologis. Nah, kedua hal inilah yang kemudian nanti mampu menyembuhkan seseorang.
Jadi nggak usah putus asa dengan segala kondisi apapun yang katanya medis tidak mampu untuk disembuhkan. Iya, itu sisi medisnya. Jangan lupa ikhtiar medisnya tetap, kontrol ke rumah sakit, iya kontrol, diberi dokter obat, diminum obatnya. Itu sisi teologisnya yang harus lebih dibesarkan pada konteks itu. Maka timbul kesembuhan itu. Nah ini nanti ini nanti yang kemudian kaitan dengan terapi-terapi alternatif itu. Terapi alternatif itu nanti selama tidak keluar dari koridor ini, tidak keluar dari koridor medis dan kemudian teologis itu, atau nanti medisnya itu bisa menjadi alternatif yang memang tidak bisa tidak menggunakan obat-obatan dan seterusnya, selama tataran teologisnya masih di jalur koridor yang benar, itu nanti pun juga akan bisa menimbulkan kesembuhan. Nah, zaman Rasulullah apa saja pengobatannya itu? Nah ini pengobatannya Rasulullah itu kalau panas itu dikompres dengan air, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Terus kemudian di ru'yah, ru'yahnya hati-hati dengan ru'yah yang syar'i. Ru'yah yang digabung dengan kalau terus kemudian nanti dengan ada ayamnya yang disembelih, ada syaratnya, syarat tertentu, sudah itu pasti bukan ru'yah syariah. Sudah pasti itu sudah. Dan ru'yah ini banyak yang kemudian memasrahkan sepenuhnya kepada peru'yahnya. Sementara nanti peru'yahnya ada potensi untuk kemudian sombong dengan saya ini bisa meru'yah, saya ini memang hamba Allah yang solih. Nah itu potensi untuk riaknya tinggi. Maka ru'yah itu dilanjutkan dengan ru'yah mandiri. Jangan memasrahkan sepenuhnya kepada peru'yah, tetap di ru'yah mandiri nanti. Sederhananya itu gini, sederhananya itu kalau seseorang misalkan sakit, ya ceritanya nanti sakitnya itu kiriman dari siapa gitu ya, terus kemudian mengalami sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian di luar nalar, yang dalam pandangan orang normal pada masyarakat umumnya itu ini dianggap sebagai orang gila, kadang-kadang seperti itu. Itu kalau di ru'yah yang syariah itu memang apapun itu jin dan seterusnya itu memang kemudian bisa menghilang, bisa pergi dari seseorang ini. Tetapi yang perlu diperhatikan, kepergian yang kemudian sudah terpolakan itu ibaratnya tanah liat yang kemudian ditempeli oleh kunci, anak kunci itu, tempeli anak kunci itu, trek, anak kuncinya bisa dihilangkan dengan ru'yah itu, maka di situ itu masih ada bekas cetakan anak kuncinya itu. Maka cetakan anak kunci inilah yang butuh secara mandiri untuk melakukan ru'yah untuk dirinya sendiri itu. Maka terus kemudian ini akan terkikis habis pola-pola selama dia kemasukan itu nanti lama-kelamaan lambat laun akan hilang. Dan kemudian itu yang bersangkutan bisa menjaga diri sendiri dengan amalan-amalan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah itu. Jadi ru'yah itu dibenarkan pada konteks ru'yah syariah itu ya. Kemudian berikutnya adalah bekam yang nanti akan dijalankan ini menjadi satu bagian yang memang Rasulullah menjalankannya. Kemudian minum madu, wajar, madu itu memang komposisinya luar biasa. Ada potassium di madu itu yang mampu mengeringkan luka. Tapi bukan berarti luka terus diolesi madu secara langsung gitu, enggak. Dengan tataran-tataran tertentu, kandungan di madu itu sekarang sudah ada dimasukkan ke salep yang digabung dengan antibiotik. Itu nanti ada kandungan madunya, potasinnya, yang kemudian itu nanti bisa mempercepat proses pengeringan luka, terutama memang luka-luka operasi, ya SC tadi dan seterusnya itu ya. Kemudian minum habatus sauda itu. Nah, yang butuh dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan habatus sauda ini para pelaku herbalis yang menggunakan habatus sauda, madu atau apa lagi,
minyak zaitun dan seterusnya itu hal yang normatif bisa dilakukan, hal yang normatif boleh dilakukan tanpa harus menghadap-hadapkannya dengan medis, tanpa harus kemudian menjelek-jelekkan obat, tanpa harus menyalah-nyalahkan obat. Yang kemudian muncul adalah bahwa obat-obat herbal itu kaitan dengan habatus sauda, madu dan seterusnya itu tidak mengandung bahan kimia, sementara obat-obatan itu mengandung bahan kimia. Enggak seperti itu. Semua herbal itu juga mengandung bahan kimia. Kopi itu herbal apa enggak? Herbal. Mengandung bahan kimia enggak? Mengandung bahan kimia enggak? Mengandung apa itu? Kafein. Teh, bahan kimia enggak? Herbal enggak teh itu? Herbal, mengandung bahan kimia enggak? Mengandung tein. Apakah semua herbal itu pasti bagus? Pasti bagus enggak? Semua herbal itu. Ganja itu herbal bukan? Kokain itu herbal bukan? Bagus enggak ganja itu? Kokain itu bagus enggak? Maka jangan mengadu-adukan, jangan mengkonfrontirkan antara herbal dan obat-obatan itu. Herbal itu mengandung bahan kimia. Perbedaannya apa? Kalau herbal itu bahan kimianya alami, kalau obat-obatan itu bahan kimianya sintetis buatan. Pasti ada sisi plus minusnya. Sisi kekurangannya herbal misalkan ya, herbal dalam bentuk yang sudah dikapsulkan itu, kapsul misalkan habatus sauda kombinasi dengan apapun itu dimasukkan dalam satu kapsul gitu misalkan ya, kapsul satu dengan kapsul lainnya dalam satu botol itu zat aktifnya itu belum tentu sama. Bisa dipahami? Zat aktifnya belum tentu sama. Tapi kalau paracetamol yang dikatakan 500 mg dengan merek lain yang 500 mg, zat aktifnya pasti sama. Karena sintetis, maka dia jauh lebih sederhana. Minum satu obat, misalkan paracetamol itu ya, atau obat apa sudah, obat apapun itu minum cukup satu biji saja, tapi kandungan zat aktifnya bisa banyak. Sementara kalau minum habatus sauda yang digabung dalam bentuk kapsul itu, minumnya bisa 10-15 kapsul. Di medis cukup satu pil saja itu kandungannya sudah sebanyak 15 kapsul itu. 15 kapsul habatus sauda dicampur. Maka jangan pernah mengkonfrontasikan antara obat-obat herbal itu dengan obat-obatan medis. Yang benar ini digabung, harus jadi satu kekuatan, satu sinergi yang tidak saling menyalahkan. Herbal tidak menyalahkan obat-obatan, dokternya pun juga tidak menyalahkan herbal. Oh herbal itu gak ono manfaatnya, salah. Herbal itu pasti ada manfaatnya. Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan untuk kemudian diteliti, itu pasti ada manfaatnya untuk manusia. Maka jangan pernah memusuh-musuhkan antara herbal dan obat-obatan itu. Kalau yang jadi titik poinnya adalah masalah bahan kimia tadi, sama-sama mengandung bahan kimia. Maka itu tadi, sekali lagi ini dikombinasikan menjadi suatu kekuatan yang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa. Di rumah sakit kami itu kalau taruhlah COVID kemarin itu terapi obat-obatan COVID dengan yang apa jenisnya nih? Yang cairan minumannya lazismu itu, yang sari buah, yang lazismu itu kami kombinasikan dan hasilnya bagus. Dengan rentang waktu minumnya sekitar 3 jam, kemudian diberi minuman itu, hasilnya bagus.
dibandingkan dengan mereka yang tidak diberi. Maka support, saling mensupport itu yang dibutuhkan. Sama dengan bekam. Bekam itu juga supporting system yang bisa dipakai untuk mekanisme penyembuhan dari apa yang kemudian ada pada kondisi seseorang itu. Ini pengobatan alternatif adalah tindakan pengobatan yang dilakukan bukan melalui tindakan medis. Yang dimaksud tindakan medis itu ya diperiksa laboratorium, macam-macam, terus diterapi dengan obat-obatan medis. Itu yang disebut dengan tindakan medis. Prinsip pengobatannya wajib berobat untuk memelihara kesehatan. Mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuhnya adalah Allah. Pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik. Nah, ini kita kupas satu persatu. Nih, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kalau seseorang diamanai sakit, diamanai penyakit, ya harus berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Kalau orang sehat, supaya tetap sehat, ya harus menjaga kesehatannya itu. Jangan kemudian memasukkan diri ke dalam kebinasaan, ke dalam kerusakan, ke dalam penyakit-penyakit yang ada itu. Ya, ini kan rame yang kemarin waktu pandemi itu. Rame-ramenya alah wayahe kena covid, yo kena covid, wayahe kena yo kena, gitu kan. Konteksnya bukan sekedar itu. Iya, sakit itu memang takdirnya Allah. Seseorang kena covid atau tidak itu ya takdirnya Allah. Ya alhamdulillah saya di rumah sakit itu alhamdulillah. Semoga bukan merupakan kesombongan ini. Sampai sekarang saya alhamdulillah tidak kena covid. Kenapa? Memadukan dua hal itu. Kalau mungkin panjenengan baca tulisan saya yang memadukan medis dan teologis itu kayaknya disebar kemana-mana. Itu medis teologis itu menggabungkan hal seperti itu. Medisnya tetap dilakukan, ya memakai masker, ya hand sanitizer dan seterusnya itu. Tapi jangan pernah sombong dengan kondisi kesehatan kita. Saya ini tidak pernah punya penyakit komorbid kok, sudahlah, kena pun saya akan kuat menghadapi covid itu. Lah kesombongan itu yang justru menghancurkan imunitas tubuh kita itu. Keangkuhan itu yang menghancurkan imunitas tubuh kita. Jadi dalam konteks seseorang yang sakit, ya harus mencari kesembuhan dengan cara berobat, dengan cara yang memang dibenarkan dalam ajaran Islam, gitu ya. Dan ini juga menjadi bagian dari bagaimana supaya seseorang itu tidak menularkan ke yang lain penyakitnya itu. Iya, jamaah, sholat berjamaah itu memang yang diutamakan. Terus kalau kemudian di rumah sudah batuk-batuk, jelas karena ini itu ada virus yang masuk, virus apapun itu, influenza dan seterusnya, ya jangan berjamaah dulu lah. Nanti kemudian akan menularkan ke yang lain. Itu juga tidak bagus. Maka saling tahu diri. Lagi-lagi makosid syariah yang memang harus kita kedepankan. Dan kemudian ini, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Mengupayakan pengobatan itu dan kemudian menyadari bahwa sehatnya setelah sakit itu karena Allah semata. Sama, dokter juga tidak boleh mengakukan dirinya dengan sampean nek gak tak obati ya gak waras, sampean nek gak tak operasi gak waras, arek iku nek gak tak operasi langsung dari UGD kecelakaan, gak saya operasi langsung mati anak itu sudah. Ini keangkuhan yang luar biasa bagi manusia. Bagi seorang dokter keangkuhan yang luar biasa. Tidak paham kalau yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokternya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong walau sebesar biji zarah sekalipun. Tidak boleh. Dokter ngomong arek iki lek kata operasi wis mati arek iki. Seolah-olah yang memati dan menghidupkan itu adalah dokter. Tidak boleh seperti itu. Sama, mohon maaf, sama juga pembekam. Praktisi bekam juga tidak boleh punya perasaan seperti itu.
Ada orang stroke kemudian dibekam sembuh gitu ya, atas izin Allah sembuh. Wong iku lek gak tak bekam yo gak waras stroke-nya. Nggak bisa seperti itu. Itu sombong yang luar biasa. Maka jaga terus dokter, pembekam, siapapun terapis-terapis lain, dijaga betul hatinya itu. Jangan sampai masuk ke dalam godaan setan dengan memunculkan rasa sombong itu. Hati-hati. Sama, semua sama. Jangan sampai kemudian masuk dalam koridor kesombongan itu, karena itu justru malah akan merugikan kita. Ya, jadi diupayakan proses kesembuhannya itu. Terus kemudian di Al-Isra 36 ini kaitan dengan harus sesuai dengan kompetensinya. Dokter ya menyembuhkan sesuai dengan kompetensinya. Dokter membantu proses kesembuhan sesuai dengan kompetensinya. Bekamers ya juga harus memahami ilmu bekam itu seperti apa, sehingga paham titik-titik mana yang harus dibekam. Kalau ada hasil dari bekam itu nanti darahnya yang seperti apa warnanya, itu juga harus dipahami, harus sama-sama belajar. Oh ini ada tanda-tanda seperti ini, oh ini ada tanda-tanda seperti ini, gitu ya. Disesuaikan dengan keilmuan yang ada. Dan kemudian tidak boleh menimbulkan bahaya. Jadi terus terapi dengan misalkan harus minum alkohol gitu misalkan ya. Terapinya ini harus dengan minum alkohol, itu sudah tanda-tanda bahwa itu terapi yang nggak benar. Terapi dengan disengat kalajengking misalkan, itu menghilangkan satu bahaya dengan bahaya yang lain, itu tidak boleh. Jadi maka terus kemudian itu tadi dipahami ilmunya yang kemudian nanti bisa memadukan antara tataran medis dan teologisnya itu. Ya, kemudian tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada selain Allah. Yang terang-terangan itu ada, yang terang-terangan memintanya kepada selain Allah itu ada, tetapi banyak yang kemudian membungkusnya seolah-olah ini permintaannya kepada Allah, tetapi kemudian dia dengan yang lain. Nanti di belakang ada ciri-cirinya. Ini kami rangkum dari berbagai macam terapi yang mendekati kesirikan itu, nanti kami rangkum ciri-cirinya ada nanti di belakang. Ya, hati-hati dengan yang seolah-olah awalnya itu ritual-ritual yang kemudian taruhlah membaca salawat, terus kemudian disambung dengan doa-doa, tetapi terus kemudian endingnya itu harus melakukan sesuatu, apalagi terus kemudian diberi jimat dan seterusnya, itu sudahlah, itu masuk kategori syirik ya. Hati-hati dengan itu. Nah, ini dari 3 aspek. Jadi yang mengobati, terus kemudian apa yang diberikan, dan kemudian bagaimana cara pengobatannya. Ini ya. Jadi pengobatnya memiliki pengetahuan dan keahlian, berakhlak mulia dan tidak merusak atau membahayakan akidah. Maka cari terapis yang punya ciri seperti ini. Kemudian obat yang digunakan atau alat yang digunakan itu bukan barang haram dan bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur yang membahayakan tadi. Kemudian teknik pengobatannya tidak mengandung syirik, bid'ah dan khurafat, tidak berbahaya ataupun membahayakan, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Jadi fenomena di masyarakat itu menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama kaitannya dengan jin nih. Saat ini lagi apa masih ramai tadi? Gus Udin ya. Sudah enggak kayaknya ya, sama pesulap merah sudah enggak rame kayaknya, sudah viewernya sudah mulai turun. Nanti enggak usah diterus loh gitu ya. Ini ada yang menarik yang kami pelajari itu pada saat seseorang misalkan ya, keberadaan jin itu kan memang ada kan, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian seseorang terkena jin. Jin itu punya pola tertentu yang masuk ke seseorang itu. Punya pola tertentu, terus kemudian dia melakukan kegiatan A, B, C gitu misalkan ya. Terus kemudian datang ke dukun untuk dihilangkan jinnya. Maka jinnya ini kemudian dihilangkan oleh dukunnya. Jinnya dihilangkan, pola yang ada, penyakit atau kondisi-kondisi kebiasaan yang ada yang A, B, C itu hilang.
hilang. Maka terus kemudian keluarganya bersyukur, alhamdulillah sudah hilang yang pola-pola ABC-nya itu. Ternyata jin yang masuk di awal itu jin SD misalkan ya, dipanggilkan jin yang SMP, kemudian jin SD-nya pergi, sekarang yang ada jin SMP. Jin SD dengan pola ABC tadi hilang sudah, tapi nanti akan muncul pola berikutnya karena jinnya SMP, muncul pola yang lain, nanti polanya DEF, keluarnya menjadi DEF. Keluarga yang sudah merasa alhamdulillah sudah sembuh kemarin itu, aduh ini kok muncul lagi, ini kemasukan lagi ini. Maka terus kemudian datang lagi ke dukun itu tadi, pola DEF tadi, dukun SMA, jin SMP tadi dikeluarkan, didatangkan dukun oleh dukun jin yang SMA. Wis terus gitu nanti SMA, nanti S1, S1 nanti S2, S3 dan seterusnya. Polanya berbeda tapi dukunnya tetap memasukkan jin di sana. Hati-hati dengan pola yang seperti itu. Maka kenapa di ru'yah? Ru'yah itu menghilangkan itu semua, maka kemudian dilanjutkan dengan ru'yah mandiri itu. Setelah nggak ada, tinggal hilang polanya saja, menghilangkan itu dengan ru'yah mandiri itu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan segala aspek terkait dengan terapi-terapi yang seperti itu. Jangan mudah terlena, jangan mudah tercengang dengan hal itu. Tetap berikhtiar, tetapi dalam koridor tataran teologis yang benar. Nah, ini kami rangkum dari beberapa aspek yang terkait dengan ciri-ciri dari pengobatan alternatif yang mendekati syirik, ya. Memberi air yang diberi mantra. Air itu, kalau yang dirahmati Allah, pada konteks ini nggak usah diberi mantra apapun. Kalau air itu dibacakan ayat suci Al-Quran, itu pola yang ada di air itu akan berubah. Jadi secara tataran medis itu nanti kristalnya menjadi kristal heksagonal, segi 6, kristal heksagonal. Maka kalau kita itu ngaji tiap hari, maka ada target itu kan, one day one juice, one week one juice. Itu intinya untuk apa? Untuk supaya kita ngaji, kemudian kita mendengarkan ayat suci Al-Quran itu, sementara tubuh kita ini 75%-nya cairan. Maka kalau 75% cairan yang ada di dalam tubuh kita ini, kemudian kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu, maka semua cairan itu akan membentuk kristal heksagonal itu. Kristal heksagonal yang terbentuk itu secara teoritis medis meningkatkan sistem metabolisme tubuh kita. Secara teologis hal-hal yang seperti itu sulit untuk kemudian bisa ditembus oleh apapun itu. Kalau dalam tataran perjinan dan seterusnya itu, kalau jin itu dikirim sama orang, itu jauh lebih mudah menghilangkannya dibandingkan dengan jin yang memang sengaja diundang oleh yang bersangkutan dengan ritual-ritual apapun itu, yang itu merupakan kunci atau password bagi jin itu untuk masuk ke tubuh seseorang. Jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Banyak ayat yang menerangkan tentang hal itu. Maka kalau terus kemudian seseorang itu mampu melihat jin, berarti frekuensinya orang itu diturunkan supaya bisa ketemu dengan frekuensinya jin, maka kemudian bisa melihat. Dan seterusnya. Itu nanti kalau bahas perklinikan itu bisa sampai jam 9 nanti ya. Jadi logika sederhananya, panjenengan baca Quran sendiri biasa saja, itu terus kemudian jenengan minum airnya itu sendiri dengan tingkat sugesti yang tinggi bahwa Allah yang menyembuhkan ini, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Hal itu yang beberapa kali lah kita melakukan bersama-sama itu, dan insya Allah itu sembuh. Ya. Yang berikutnya meminta jejak orang yang datang kepadanya, macam-macam lah itu anunya, ceritanya macam-macam. Sampean anu ya iki wis lewat sana ke sini, kok tanah dari rumah ke sini diambil ya, nanti ada 3 bagian lah paling enggak, di jalan ini, jalan ini, jalan ini, nanti terus dianukan dan seterusnya. Hati-hati, itu sudah menuju ke kesirikan. Menanyakan pada pasien nama ibunya nanti untuk berbagai macam keperluan.
Kalau di medis ya sudah biasa lah, tanya kemudian orang tuanya siapa. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada riwayat penyakit dari keluarga. Peruntukannya untuk itu. Kemudian meminta hewan dengan kriteria tertentu. Ayam pireng kuabe gak oleh ono warna lain, pokoknya harus hitam semua. Nanti hewan apa syaratnya buntutnya harus gini. Itu password untuk masuknya jin. Jadi itu dekat sekali dengan kesyirikan. Kemudian menulis mantra atau simbol-simbol yang kemudian diberikan, kemudian dipakai dan seterusnya. Memberikan cincin yang diukir dengan simbol atau mantra, perantara jin untuk bisa masuk, itu melalui hal-hal yang seperti itu. Kemudian memberi pasien kertas-kertas dan meminta bakar dupa. Itu kan kalau film-film itu kan paling banyak ini yang dicontoh ya, kalau menyembuhkan itu terus kemudian baca-baca dan seterusnya. Dupa itu wangi aslinya, memang wangi dupa itu. Jadi itu parfum ruangan zaman Rasul dulu itu dengan menggunakan dupa itu. Dan itu kemudian disalahgunakan pada konteks ini untuk mengikat atau membuat MOU dengan jin bagi si dukun dan kemudian bagi pasiennya nanti. Kemudian memberikan pada pasien barang-barang untuk ditanam di dalam rumah. Ya, diberi rapal-rapalan, diberi jimat, kemudian ditanam di pojok rumah bagian sini, itu mengarah ke syirik. Kemudian meminta darah dari hewan yang disembelih, juga itu password yang untuk memasukkan jin pada seseorang ya. Jadi prinsipnya ini beberapa ciri yang bisa kami rangkum terkait dengan pengobatan yang menuju ke kesyirikan. Lalu bagaimana dengan bekam yang akan dijalankan nanti? Bekam itu adalah salah satu terapi yang memang dijalankan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari cara secara teoritis medis itu nanti bisa mengeluarkan darah-darah perifer yang ada di dalam tubuh seseorang, yang dari darah perifer itu tepi, darah tepi, bukan darah sentral. Darah tepi yang berasal dari tubuh pasien, tubuh orang yang dibekam, yang dengan warna-warna tertentu itu nanti bisa menunjukkan gambaran kondisi dari yang bersangkutan. Bekam itu sebaiknya dilakukan secara istiqomah, artinya secara kontinu. Maka dengan bekam itu kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Dalam bahasa awam, bekam itu nanti mengeluarkan darah-darah yang kotor, yang kemudian nanti dari warna darah itu, busa darah yang keluar itu menunjukkan gambaran dari apa yang dialami oleh seseorang. Menunjukkan gambaran yang dialami oleh seseorang, bukan memastikan kondisi yang dialami oleh seseorang. Lagi-lagi kita harus memadukan antara bekam ini dengan terapi medis itu. Jangan dipertentangkan, jangan dikonfrontirkan. Bekamers juga kita berharap jangan kemudian wis gak perlu neng dokter, sudah wis ndak usah. Wis bekam doa cukup, ini nanti bisa insya Allah bisa sembuh. Sembuhnya itu karena ikhtiar dan karena tataran teologis itu. Sebaiknya tidak menyalahkan siapapun, itu bekamers yang baik. Dokter sama, jangan menyalahkan terapi-terapi yang lainnya, itu dokter yang baik. Dokter yang menyalahkan yang lain itu dokter yang tidak baik. Bekamers yang menyalahkan orang lain juga bukan bekamers yang baik. Maka ini semua bagian dari ikhtiar yang kita lakukan untuk menuju hal yang tadi, walatul kubi aitukum ila takhluqat itu tadi. Jangan menuju ke kebinasaan dengan terapi-terapi yang dibenarkan mulai zaman Rasulullah sampai saat ini tanpa harus menyalahkan siapapun. Karena ini merupakan bagian dari ikhtiar. Kalau kemudian dengan
Orang yang sudah kena penyakit tertentu yang secara medis kemudian tidak bisa disembuhkan, sudah berobat sekian kali, berobat sekian tahun tidak sembuh-sembuh, kemudian dibekam 2-3 kali sembuh, ya itu mekanisme yang Allah kirimkan untuk pasien itu. Lagi-lagi jangan kemudian merasa sombong dengan berobat sekian tahun nggone dokter gak berhasil, gagal, sudah habis uang berapa banyak, saya bekam cuma 2 kali sembuh. Itu godaannya setan, itu memunculkan rasa riak, itu memunculkan rasa sombong, yang justru dengan itulah nanti kemudian tubuh diri kita yang justru masuk ke dalam kesombongan itu. Jadi biasa saja, banyak juga kok di rumah sakit itu yang dari terapi herbalis dan seterusnya itu gagal, kemudian ke rumah sakit diberi obat, ya sembuh atas izin Allah, sembuh. Ingat itu tadi, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Saya panjenengan, saya seorang dokter, panjenengan sebagai pekamers dan siapapun itu, kalau toh kemudian membantu proses kesembuhan itu, yaitu kita hanya membantu saja, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terapi-terapi alternatif itu yang dilakukan zaman Rasulullah itu ada 5 itu, yang tentu pada saat itu memang belum ada obat-obatan kimia yang memang diproduksi secara jumlah besar untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia. Dengan keilmuan yang ada, dengan berbagai macam penelitian dan bukti-bukti empiris yang ada, maka muncullah pengobatan-pengobatan secara medis. Sekali lagi jangan dipertentangkan antara pengobatan medis dan pengobatan alternatif, salah satunya dengan bekam ini, tapi bagaimana kita mampu mensinergikan 2 kekuatan ini menjadi satu kekuatan yang itu membawa manfaat buat kesehatan seseorang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah datang bekamersnya, sambutnya. Ya. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.